Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang metode istinbat dari segi bahasa, perintah atau al-amru, dan larangan atau an-nahi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Cindy Sofiatur Rahmah. Kemudian ada saya sendiri, Miss Tiarni. Kemudian ada Reni Hovifah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari istinbat. Jadi, istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah dengan jalan istijhad. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian al-amru. Apa sih al-amru? Jadi, al-amru itu menurut mayoritas ulama usul fikih, amru adalah suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa amru adalah perintah atau tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, seperti dari atasan kepada bawahan. Atasan atau bawahan ini atau tolab alfi li'min ala ila al-adna. Itulah tadi presentasi dari saya tentang pengertian dari istinbat dan pengertian dari al-amru. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy Sofiatur Rahmah. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari amru ini. Nah, dikemukakan oleh Hudaribik dalam bukunya Tarik al-Tashir, terdapat beberapa bentuk dari amru ini. Yang pertama yaitu perintah tegas dengan menggunakan kata amara dan yang seakar dengannya. Contohnya adalah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran pada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Untuk yang kedua adalah perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan menggunakan kutibah. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Untuk yang ketiga adalah perintah dengan memakai redaksi pemberitaan jumlah khobariyah. Namun yang dimaksud adalah perintah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kurung. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk yang keempat yaitu perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 238
yang artinya peliharalah segala salatmu dan peliharalah solat usta, berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Untuk yang kelima adalah perintah dengan menggunakan kata kerja mudhari yang disertai oleh lam al-amr. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Untuk yang keenam adalah perintah dengan menggunakan kata farodho. Contohnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yang artinya Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Untuk yang ketujuh yaitu perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk yang nomor 8 yaitu perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalu adapun hukum-hukum yang mungkin ditunjukkan oleh bentuk amar. Suatu bentuk perintah seperti dikemukakan oleh Muhammad Adib Saleh, guru besar usul fiqh Universitas Damaskus, bisa digunakan untuk berbagai pengertian, yaitu pertama, menunjukkan hukum wajib seperti perintah untuk sholat. Untuk yang kedua adalah untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan seperti surat Al-Mu'min ayat 51 yang artinya, Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk yang ketiga adalah sebagai anjuran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Untuk yang keempat adalah untuk melemahkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, untuk yang kelima adalah sebagai ejekan dan penghinaan. Misalnya firman Allah berkenaan dengan orang yang ditimpa siksa di akhirat nanti sebagai ejekan atas diri mereka dalam surat Ad-Duhan ayat 49 yang artinya, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Nah, lalu selanjutnya yaitu yang saya akan jelaskan adalah pengertian an-nahi. Nah, an-nahi itu menurut bahasa artinya larangan atau meninggalkan sesuatu. Adapun menurut istilah, nahi ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari
yang lebih tinggi derajatnya pada yang lebih rendah. Adapun mayoritas ulama usul fiqh mendefinisikan bahwa nahi adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Itu saja dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Reni Hovifah dengan NIM 2019 071 Bentuk-bentuk an-nahi. 1. Larangan secara tegas dengan memakai kata naha atau yang seakar dengan yang secara bahasa berarti melarang. Surah An-Nahl ayat 90. Yang kedua, larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan. Surah Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan. Surah An-Nisa ayat 19. Yang keempat, larangan dengan menggunakan kata-kata madari yang disertai huruf lam yang menunjukkan larangan. Surah An-A'nam ayat 152. Yang kelima, larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Surat Al-A'nam ayat 120. Yang keenam, larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih. Surah At-Taubat ayat 34. Yang ketujuh, larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan. Surah Al-Imran ayat 180. Yang ke-8, larangan dengan meniadakan wujud perbuatan itu sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 193. Yang selanjutnya, hukum-hukum bentuk an-nahi. Yang pertama, untuk menunjukkan hukum haram, surat Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, sebagai anjuran untuk meninggalkan, surah Al-Maidah ayat 101. Yang ketiga, menghina, surah Al-Tahrim ayat 7. Yang keempat, untuk menyatakan permohonan, surah Al-Baqarah ayat 286. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.